Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rauli selaku pengampu matkul sumber daya manusia dan teman-teman semua yang sudah mendengarkan presentasi dari kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Patila Wibowo dan NPM 2481024 dan rekan saya ada Buku Hingawan 248100041, Alvin Kurniawan 248100246, Gading Wijaya 248100263, Wisma Khairul Rijal 248100307. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul Desain Pekerjaan Manajemen SDM. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Buku Hingawan. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang desain pekerjaan. Latar belakang desain pekerjaan merupakan kunci dalam menciptakan sistem kerja yang efisien sekaligus memotivasi karyawan. Di tengah perubahan dunia kerja yang semakin dinamis, organisasi perlu menyusun tugas dan tanggung jawab secara strategis agar selaras dengan tujuan bisnis dan kebutuhan karyawan. Besar pekerjaan yang tepat tidak hanya menginginkan produktivitas, tetapi juga mendukung kepuasan, keterlibatan, dan retensi tenaga kerja. Berikutnya, ada tujuan dari desain pekerjaan. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kedua, mendorong motivasi dan kepuasan karyawan. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas hidup kerja. Dan yang keempat, meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar fungsi. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Gading. Selanjutnya untuk dari pendukung desain pekerjaan. Dalam memahami dan merancang pekerjaan secara efektif, terdapat beberapa teori yang menjadi dasar utama dalam mengecek desain pekerjaan. Salah satu teori yang paling dikenal adalah teori karakteristik pekerjaan yang dikembangkan oleh Hagman dan Poltham. Teori ini mencatat bahwa sebuah pekerjaan akan lebih memotivasi apabila memiliki 5 karakteristik utama, yaitu skill variety atau keragaman keterampilan, task identity, keseluruhan tugas yang utuh, task significance, tingkat pentingnya kerja terhadap orang lain, autonomi atau kebebasan dalam mengatur pekerjaan, dan feedback umpan balik langsung dari hasil kerja. Kelima karakteristik ini akan mempengaruhi kondisi psikologis pekerja yang pada akhirnya akan berdampak positif pada motivasi intrinsik, kepuasan kerja dan kinerja. Selanjutnya, elemen utama desain pekerjaan. Desain pekerjaan yang baik ditentukan oleh 5 elemen utama. Pertama, task variety, yaitu program tugas yang membuat pekerjaan lebih menarik dan mengurangi kebosanan. Kedua, autonomi, yaitu sejauh mana seorang memiliki kebebasan dalam mengatur cara dan waktu menyelesaikan tugas. Ketiga, task identity, yaitu sejauh mana pekerjaan memberikan rasa utuh karena melibatkan proses dari awal hingga akhir. Yang keempat, task significance, yang menunjukkan pentingnya pekerjaan terhadap orang lain atau organisasi. Terakhir, feedback, yaitu adanya informasi yang jelas tentang kinerja seorang agar dapat memperbaiki atau mempertahankan hasil kerja. Kelima elemen ini berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin Kurniawan. Jenis-jenis desain pekerjaan. Terdapat beberapa pendekatan dalam mendesain ulang pekerjaan agar lebih efektif dan memotivasi. Pertama, job rotation, yaitu rotasi karyawan antar posisi atau tugas secara berkala untuk mengurangi kejenuhan dan meningkatkan keterampilan lintas fungsi. Kedua, job enlargement, yaitu memperluas jumlah tugas yang dilakukan dalam satu posisi sehingga pekerjaan terasa lebih bervariasi namun tetap berada dalam tingkat tanggung jawab yang sama. Ketiga, job enrichment, yaitu menambah kedalaman pekerjaan melalui peningkatan tanggung jawab, otonomi,
dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Terakhir, pendekatan modern seperti flex team dan remote working memberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu dan tempat kerja sehingga mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Berbagai bentuk desain ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, fleksibel, dan memuaskan bagi karyawan. Dan kekurangan desain pekerjaan. Kelebihannya, desain pekerjaan yang baik dapat meningkatkan motivasi, kepuasan, dan kinerja karyawan dengan memberikan variasi tugas, tanggung jawab yang jelas, serta otonomi karyawan merasa lebih terlibat dan bersemangat. Hal ini juga membantu mengurangi turnover dan absensi. Selain itu, melalui job rotation dan harassment, karyawan memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru dan menjadi lebih fleksibel dalam peran kerjanya. Nah, kekurangannya, namun desain pekerjaan juga memiliki perubahan peran atau tanggung jawab, bisa memerlukan pelatihan tambahan dan waktu adaptasi. Jika tidak dirancang dengan tepat, beban kerja bisa menjadi tidak seimbang. Tidak semua karyawan cocok dengan fleksibilitas atau tugas yang kompleks, dan jika tidak diawasi, kebebasan seperti remote working bisa menurunkan disiplin kerja. Oleh karena itu, desain harus disesuaikan dengan karakteristik individu dan konteks organisasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Wisma. Di kasus nyata desain pekerja, salah satu contoh penerapan desain pekerjaan yang sukses dapat dilihat pada perusahaan teknologi global Google. Google menerapkan prinsip job assignment dan fleksibilitas bekerja dengan memberi otonomi individu kepada karyawan untuk memilih proyek yang ingin mereka kembangkan. Program 20% time memungkinkan karyawan menghabiskan sebagian waktunya untuk mengerjakan ide pribadi yang seringkali menghasilkan inovasi besar seperti email. Lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan kenyamanan juga berkontribusi terhadap loyalitas serta motivasi karyawan yang tinggi. Kesimpulan, desain pekerjaan adalah aspek krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi karyawan. Dengan memahami elemen-elemen kunci dan menerapkan jenis desain yang sesuai, organisasi dapat meningkatkan motivasi, efisiensi, serta kesejahteraan tenaga kerja. Meskipun tidak lepas dari tantangan, desain pekerjaan yang tepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik individu. Oleh karena itu, penting bagi manajer dan praktisi HR untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan desain pekerjaan demi mencapai kinerja yang optimal secara berkelanjutan. Demikian rangkaian presentasi materi yang telah disampaikan hari ini. Terima kasih kepada pemateri atas penjelasan yang sangat informatif dan kepada seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga materi mengenai desain pekerjaan ini dapat menambah wawasan kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu sesi ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.